Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema 4 sikap positif untuk menghindari pertengkaran. Setiap orang Kristen yang adalah hamba Tuhan harus dipenuhi dengan karakter positif dan tidak boleh bertengkar. 2 Timotius 2 ayat 23 sampai 24 berkata, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan atau orang Kristen, saudara, tidak boleh bertengkar, saudaraku. Inilah nasihat Rasul Paulus kepada muridnya Timotius dan juga pastinya saudara kepada kita semua orang-orang yang percaya yang adalah hamba Tuhan. Timotius dan kita diminta saudara untuk tidak menanggapi soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Kata tidak layak dalam bahasa aslinya ditulis dengan epadetos, saudara, artinya tanpa nalar, tanpa disiplin. Karena penyelewengan dari kebenaran, dari Alkitab yang dikemukakan oleh pengajar-pengajar sesat, saudara, saat itu. Kita harus menghindari perdebatan tentang persoalan-persoalan kecil yang tidak ada habis-habisnya. Rasul Paulus ingin menasihati Timotius bahwa waktu untuk pekabaran Injil, saudara, itu lebih berharga, itu lebih penting untuk digantikan dengan hal-hal yang sia-sia, perdebatan yang tidak ada selesainya. Lagi pula, saudara, sifat Injil tidak sesuai dengan suasana pertengkaran, saudara, perdebatan yang panas. Karena sebagai orang-orang percaya atau sebagai hamba-hamba Tuhan, kita adalah hamba-hamba Tuhan, tidak boleh bertengkar. Bertengkar di sini dalam bahasa aslinya ditulis dengan makchomai, artinya pertengkaran lisan atau perdebatan yang tidak selesai-selesai. Perdebatan yang tidak ada gunanya, saudara. Kita harus menghindari itu. Rasul Paulus menitik beratkan sifat dan sikap positif yang harus dimiliki oleh orang-orang Kristen, oleh seorang hamba Tuhan agar menghindari, saudara, dari pertengkaran. Dalam 2 Timotius 2 ayat 24b sampai 26 firman Tuhan berkata, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang-orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Saudara, ada 4 sikap positif yang diajarkan Paulus untuk menghindari pertengkaran. Dan ini juga akan memimpin orang-orang yang suka melawan untuk bertobat supaya mereka mengenal Tuhan Yesus dan kebenarannya dan terlepas dari jerat iblis yang mengikat mereka. Sikap positif yang pertama, saudara, kita harus ramah terhadap semua orang. Jadi Timotius dan juga kita harus ramah, saudara, terhadap semua orang. Harus sabar, saudara. Bahkan kita harus menegur tetapi juga membimbing dan menyatakan kesalahan dengan ramah. Keramahan seringkali lebih efektif atau sangat efektif, saudara, memimpin orang-orang yang bandel, yang suka melawan supaya mereka bertobat dan mengenal kebenaran firman Tuhan. Jadi mari kita bersikap ramah terhadap semua orang. Dan yang kedua, sikap positif yang kedua adalah harus cakap mengajar. Timotius dan juga kita, saudara, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang Kristen harus punya kecakapan dalam mengajar, membimbing, saudara, dan juga kerelaan hati, saudara, untuk mengajar dan membimbing. Kita, saudara, tidak hanya harus tahu kebenaran, saudara, tetapi kita juga harus mampu, saudara, dan cakap menyampaikan kebenaran itu dengan rela hati. Cakap mengajar artinya bukan sekedar pandai bicara, banyak ngomong, saudara, tentang banyak hal, melainkan kita dapat menyampaikan kebenaran dengan efektif
karena memimpin saudara orang lain dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga orang yang mendengar, yang suka melawan bahkan bisa bertobat dan terlepas dari jerat iblis. Dan sikap positif yang ketiga adalah harus sabar. Kata ini melukiskan seorang yang harus mengendalikan emosinya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan ketersinggungannya saudara, sehingga dapat membimbing orang-orang yang suka melawan, yang bandel, yang keras kepala saudara, dengan kesabaran saudara dalam pimpinan Roh Kudus kepada pertobatan saudara. Dan yang keempat, sikap positif yang keempat adalah harus dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan saudara. Timotius dan juga kita saudara harus dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sama seperti seorang dokter ahli penyakit dalam saudara ya, yang dapat menemukan dengan tepat penyakitnya di mana sehingga dapat memberikan obat yang tepat pula saudara. Kita harus mengasihi semua orang, tidak untuk memukul mereka untuk supaya tunduk kepada kebenaran, tetapi membimbing mereka, menuntun mereka untuk mengenal kebenaran, sehingga mereka dapat diselamatkan dan dilepaskan saudara dari jerat iblis. Kasihani mereka. Jadi inilah 4 sikap positif saudara untuk menghindari pertengkaran dalam pelayanan, sehingga dapat memimpin orang-orang yang suka melawan, orang-orang yang belum bertobat untuk mengenal Tuhan Yesus dan kebenaran dan terlepas dari jerat iblis. Yang pertama, kita harus ramah terhadap semua orang. Yang kedua, kita harus cakap mengajar saudara dengan kerelaan hati. Yang ketiga, kita harus sabar. Jadi ramah, cakap, sabar. Dan yang keempat, kita harus dengan lemah lembut menuntun orang yang suka melawan supaya mereka bertobat dan terlepas dari jerat iblis. 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 25a berkata, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah 4 sikap positif itu menguasai kami, sehingga kami bisa menuntun orang-orang yang suka melawan, yang bandel Tuhan, untuk bertemu Tuhan, bertobat, dan bebas dari jerat iblis. Pakailah kami Tuhan. Beri kepada kami keramahan, kesabaran, kelemah lembutan, cakap mengajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Morning Spirit ini. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Dan sebarkan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.